apa yang kau cari PKS ya? Apakah sekedar mencari aman atau cari uang atau cari apa? Deddy Mulyadi didukung oleh Golkar, jadi tukar tambahnya menteri mungkin, atau tukar tambahnya adalah bagaimana caranya bisa menghalangi Anies Baswedan untuk maju. Kalau menurut partai-partai itu yang layak cuma Bobi Nasution. Jangan lupa Bobi Nasution dan Kahiyang disebut namanya dalam kasus korupsi ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah ya, AGK, soal tambang dan lain sebagainya. Jauh sekali ya. Malut, Sumut sama-sama ut sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang tidak mengenakkan ya, terutama bagi Anda yang pendukung partai ini. Entah akan membuat Anda berubah atau tidak. Tapi kalau saya kecewa pastinya ya. Judulnya adalah sempat diklarifikasi, PKS kini resmi dukung Bobi Nasution maju Pilkada Sumut 2024. Apa yang kau cari PKS ya? Apakah sekedar mencari aman atau cari uang atau cari apa? Ya. Kalau CNN, PKS resmi usung Bobi Nasution maju Pilgub Sumut. Coba kita baca ya, what happened with this one ya, kenapa akhirnya mendukung Bobi Nasution. Jakarta, CNN Indonesia, DPP PKS resmi mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur di pemilihan gubernur Pilgub Sumatera Utara Sumut 2024. Hal tersebut dikonfirmasi langsung juru bicara PKS Ahmad Mabruri. PKS menyerahkan surat keputusan SK tersebut ke Bobi pada Jumat 2 Agustus petang tadi. Ya benar, pemberian SK tadi sore sekitar jam 17.00 WIB di kantor DPP PKS, kata Mabruri kepada CNN Indonesia.com Jumat. Mabruri menjelaskan sudah ada beberapa kesepahaman antara PKS dan Bobi dalam membangun Sumut ke depan. Namun ia tak merinci kesepahaman apa saja yang sudah disepakati keduanya. Wasekjen PKS Zainuddin Paru turut mengkonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan Presiden PKS Ahmad Syaiqo langsung menyerahkan SK ke Bobi untuk maju ke Pilgub Sumut. Diserahkan langsung oleh Presiden PKS Bapak Ahmad Syaiqo didampingi Ketua DPW Sumut Pak Usman Ja'far dan Sekretaris Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara Pak Irfan Aulia, kata Zainuddin. Dengan dukungan PKS, maka Bobi yang juga menantu Presiden Joko Widodo Jokowi itu telah mengantongi dukungan 8 partai politik. Sebelumnya parpol lain yang mendukung Bobi yaitu Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat. 6. Partai apa lagi? PKB sudah ya. Kemudian Nasdem juga sudah, Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra. Ini partai dalam ini. Jadi 7 partai politik ya, bukan 8. Dan ini adalah partai-partai yang lolos parliamentary threshold. Satu-satunya partai yang belum yaitu PDIP, dan PDIP bisa mengajukan calon sendiri kalau tidak salah ya. Oke, ini ada juga nih ya, Golkar usung Deddy Mulyadi di Jabar, RK ke Jakarta ya. PKS usung menantu Jokowi Bobi Nasution di Pilgub Sumut. Oke, kurang lebih sama ya judulnya. Jadi sobat era sekalian, ini fenomena politik yang teranyar ya. Deddy Mulyadi didukung oleh Golkar, jadi tukar tambahnya menteri mungkin, atau tukar tambahnya adalah bagaimana caranya bisa menghalangi Anies Baswedan untuk maju ya. Ini kurang lebih sama ya.
dukungan ke Bobi Nasution. PKS usung Bobi sepaket dengan Bupati Asahan Surya sebagai cawagup. DPP PKS resmi mengusung Bobi Nasution sebagai calon gubernur cagup di Pilkada Sumut 2024 berpasangan dengan Bupati Asahan Surya sebagai cawagup. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan Surya turut hadir ketika surat keputusan dukungan diberikan di kantor DPP PKS tang tadi. Bang Surya Bupati Asahan, ya SK resmi sudah diberikan, kata Mabruri kepada CNN Indonesia. Dukungan PKS ini membuat Bobi yang juga menantu Presiden Joko Widodo semakin memenuhi syarat untuk maju mengikuti kontestasi Pilkada Sumut 2024. Sebelumnya para pelayan yang telah mendukung Bobi yakni Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, PKB, dan Demokrat. Ya sudahlah, kita hanya mereka-reka ya. Kenapa akhirnya mendukung juga ya? Ini pragmatis sekali PKS ya. Sebenarnya saudara sekalian ya, ini soal bukan menang dan kalah. Ini adalah soal value, soal nilai. Bobi Nasution, Kaisang, Gibran itu adalah lambang oligarki, lambang politik dinasti, bukan lambang demokrasi. Tidak seharusnya didukung karena ini justru membuat demokrasi kita makin rusak. Tapi bisa dibayangkan 7 partai parlemen mendukungnya termasuk PKS. Satu-satunya yang tidak mendukung karena ada handicap, psychological handicap dengan Jokowi adalah PDIP. Tapi jangan lupa, jangan-jangan PDIP bisa melipir juga. Ya inilah politik. Makanya harusnya tidak ada yang namanya threshold di dalam pemilihan kepala daerah. Tapi ya terjadi threshold ini. Ya. Harusnya kan tidak ada threshold di pemilihan kepala daerah agar partai-partai peserta pemilu itu bisa mengajukan calon sendiri. Tidak model main borong seperti ini. Karena kalau main borong seperti ini ya hanya terbatas partai yang punya kursi. Kalau di DKI yang punya kursi adalah 8 plus 2, 10 partai politik. Kalau 7 sudah bergabung dan tinggal PDIP, P3 dan kemudian Perindo, ya tidak bisa nyalon. Karena jumlah mereka, kursi mereka baru 18 ditambah 2, 20 kursi saja. Kurang 2 kursi lagi. Tidak ada yang namanya competition. Yang ada adalah perampokan. Ya. Terhadap partai-partai politik. Semua partai diborong. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Anda boleh marah, Anda boleh memaki, Anda boleh apapun ya. Astagfirullah, waduh ya. Apa penjelasan PKS? I don't know, belum dapat ya. Mantap coy lagunya. Ya harusnya pemimpin adil, tapi ini reformasi dihianati ya. Sudah hancur PKS, tidak akan pilih partai ini. Waduh, ada apa ini? Bang, undang Jenderal Gatot terkait revisi Undang-Undang TNI, terutama TNI boleh berbisnis dan juga klarifikasi sejauh mana hubungan dia dengan Tommy Winata yang rame dinaikkan lagi di medsos ya. Saya coba mengundang ya. Gak ada yang lebih layak Bang Refli. Gak ada. Kalau menurut partai-partai itu yang layak cuma Bobi Nasution. Jangan lupa Bobi Nasution dan Kahiyang disebut namanya dalam kasus korupsi ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah ya, AGK, soal tambang dan lain sebagainya. Jauh sekali ya. Malut Sumut sama-sama ut sih ya, sama-sama utara tapi jauhnya minta ampun, tapi ada hubungan ternyata. Makanya jangan pernah percaya dengan politisi walaupun yang berseragam agama. Ini kita tidak bicara percaya atau tidak. Ini tidak ada kaitannya kita percaya atau tidak. Kita memiliki pilihan yang terbatas. Partai mana sih yang paling tidak yang berani melawan istana? Ya, yang di luar kekuasaan kan cuma PKS. Tapi kalau akhirnya PKS tunduk, ya sudah, mau diapain lagi ya? Kepercayaanku pada partai politik sudah habis karena semua partai politik tidak ada yang dapat dipercaya. Kenapa Pak Refli tidak suka dengan hak WNI untuk mencalonkan diri dan mendukung walaupun ini keluarga Widodo? Bukan tidak percaya. Silahkan partai lain mendukung. Contoh misalnya, PSI mau mendukung Bobi Nasution silahkan. Gerindra mau mendukung Bobi Nasution silahkan. Karena mereka dari awal sudah berkongsi kan. Dan kita menganggap kongsi mereka kongsi yang tidak ada nilainya. Tapi kongsi yang semata-mata untuk mengejar jabatan. Tapi kalau PKS pun ikut dalam kongsi itu, pertanyaannya ada apa dengan PKS? Apakah PKS dapat uang? Apakah PKS takut? Apakah PKS tersandra? Apakah PKS tidak melihat calon lain yang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam misalnya?
Jadi saya tidak melarang orang untuk mencalonkan Bobi Nasution. Tapi kalau semua partai mencalonkan satu orang itu namanya bukan lagi kompetisi. Itu namanya perampokan oleh satu kekuatan dan tidak ada a genuine competition. Apalagi nanti PDIP tiba-tiba menarik diri. Tidak mengajukan calon. Masa lawannya kotak kosong? Atau misalnya PDIP dikeroyok rame-rame. Kan tidak seimbang. Kalau mereka curang, nggak ada kontrolnya lagi. Itu persoalannya ya. Kita ingin a genuine election, bukan cara merekayasa seperti ini. Dulu di pemilihan wali kota begitu juga. Semua partai politik diborong. Akhirnya meninggalkan satu calon dan kalah calon itu. Di Solo semua partai politik diborong. Tidak ada yang maju kecuali calon independen yang tidak kuat-kuat amat. Karena kalau lawan kotak kosong dikhawatirkan kalah dengan kotak kosong. Kan begitu. Ya, jadi saya tidak melarang. Yang saya tidak mau adalah semua kekuatan politik itu bersatu. Ya, dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba apa alasannya? Mendukung Bobi Nasution. Oh, untuk mewujudkan PKS yang lebih Islami, syariah, bullshit. Oke ya. Selamat tinggal PKS, bye-bye, mungkin tersandra, mungkin juga. Saya dari bujangan pilih PKS tapi setelah sadar politik saat ini selamat tinggal PKS. Harap dimaklumi PKS ini sudah habis-habisan sampai minus anggarannya karena kalah pilpres sehingga butuh duit dan logistik dari keluarga Jokowi dan Wowo yang di atasnya ada 9 naga. Kalau habis duit karena pilpres enggak juga. PKS enggak keluar apa-apa. Ya. Justru PKS pihak yang senantiasa disupport biasanya. Karena dia mempunyai jaringan yang militan. Oke. Hebat Jokowi luar biasa bisa mempengaruhi orang-orang yang punya akal sehat merubah menjadi orang dungu. Malu rasanya untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia karena Ibu Pertiwi kini sedang menangis karena ulahnya sangat pemimpin. Ulahnya sangat pemimpin, sang pemimpin apa ya? Pak Refli bikin partai sendiri biar bebas dukung calon mana saja. Anda ini nggak paham apa? Kalau kita bikin partai sekarang, nanti setelah 2029 baru kita bisa ikut nyalon. Itu pun kalau thresholdnya nggak dihilangkan. Kalau thresholdnya nggak dihilangkan bagaimana? Ya, jadi ini sudah semua partai nyalon, pakai threshold juga ya sudah, ya. Kemudian apa lagi ya? Bang Refli, apakah satu partai saja sepanjang sejarah dalam demokrasi yang nggak ngerti saya? Jadi kita tidak mencari partai malaikat. Yang kita cari adalah partai yang berbasiskan nilai. Partai yang mau menegakkan demokrasi ya. Itulah hebatnya PKS. Kalau nggak memungkinkan kadernya menang untuk diusung mending disewakan. Enggak haram hukumnya ya. Tetapi jangan oligarki, jangan dinasti. Pakai value, pakai nilai, ya kan? Bagi kita orang yang ingin memperjuangkan demokrasi, Jokowi dan keluarganya itu the common enemy. Nah, PKS masuk di sana ya sudah. PKS menjadi enemy juga ya bagi sebagian orang. Tidak semuanya saya mengatakan ya. Mungkin solusinya adalah revolusi, we don't know exactly. Itu saja sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita ya. Tak ada yang abadi ya. Tak ada yang abadi seperti kata Peter Pan. Ini hanyalah permainan duniawi, tapi permainan duniawi pun harus kita seriusi karena ada tanggung jawab di sana. Memilih pemimpin yang baik itu adalah tanggung jawab. Tidak hanya sebagai warga negara tapi juga sebagai seorang muslim. Semoga Indonesia dilindungi Allah, sejahtera rakyat diutamakan. Inilah politik artinya
siasat. Oke, jadi maksud Anda dengan siasat itu siapapun, apapun boleh. Wah, itu namanya bukan politik Islami lagi. Jangan kemudian menggunakan sebuah terminologi untuk menjustifikasi ya. Itu saja Sobat RSCLian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.